Perkenalkan, saya Erinda Ayu Soleha, NPM 35211110001 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas IFES Semarang. Pada percobaan ini saya akan melakukan praktikum kimia dasar mengenai sifat materi dan juga perubahan. Tujuan percobaan yang pertama, membedakan sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya, mengklasifikasikan jenis perubahan materi yang terjadi. Yang terakhir, menemukan contoh perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Seluruh materi yang ada di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup. Materi di alam dapat berupa zat tunggal maupun campuran. Zat tunggal hanya tersusun dari satu jenis zat, sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Setiap zat memiliki sifat tertentu, sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh panca indera kita. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang bergantung dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Benda-benda yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi baru, berbeda dari zat semula. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan menyelidiki sifat fisika antara lain gula, garam, dan alkohol. Sedangkan alat dan bahan untuk menyelidiki sifat kimia ada kertas, korek api, dan nasi. Untuk perubahan fisika, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain sendok, air, lilin, korek api, es batu, gunting, kertas, dan gula. Untuk perubahan kimianya, memerlukan cuka, nasi, kertas, soda kue, dan korek api. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Berikut prosedur kerja pada percobaan kali ini. Pada percobaan yang pertama, kita akan menyelidiki sifat fisika pada benda. Yang pertama yaitu pada garam. Garam di sini memiliki sifat fisika yaitu berwujud padat, kemudian butirannya halus dan kecil, berwarna putih, dan tidak berbau. Selanjutnya yaitu pada gula. Gula ini berwujud padat, butirannya lebih besar daripada butiran pada garam, kemudian warnanya putih kekuningan, dan berbau manis. Selanjutnya yaitu pada alkohol. Alkohol ini berwujud cair, berwarna bening, dan baunya menyengat. Pada percobaan selanjutnya yaitu kita akan menyelidiki sifat kimia pada benda. Yang pertama yaitu kertas dibakar. Ketika kertas dibakar ini menunjukkan bahwa kertas ini memiliki sifat kimia yaitu mudah terbakar. Selanjutnya yaitu nasi basi. Nasi basi ini menunjukkan bahwa nasi yang dibiarkan terbuka terlalu lama akan menjadi basi atau mudah membusuk.
Sifat ini menunjukkan sifat kimia pada benda. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai perubahan materi. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Pertama, menyalakan lilin, kemudian menaruh potongan lilin pada sendok, kemudian dipanaskan. Lilin yang dipanaskan ini lama-kelamaan akan meleleh. Lelehan lilin ini yang didiamkan beberapa saat akan berubah menjadi padat kembali. Perubahan fisika berarti tidak menimbulkan zat baru dan dapat berubah wujud menjadi semula. Selanjutnya yaitu memotong kertas. Perubahan ini termasuk ke dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sifat kertas ini masih ada dan hanya berubah ukurannya dan bentuknya. Selanjutnya yaitu es batu. Es batu ini jika dibiarkan pada suhu luar, lama-kelamaan akan mencair. Cairnya es ini termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Apabila cairan es ini dimasukkan ke dalam lemari pendingin, akan berubah menjadi padat kembali. Selanjutnya yaitu melarutkan gula dengan air. Kemudian diaduk. Apabila telah dilarutkan, perubahan yang terjadi itu perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sifat pada gula ini masih ada. Apabila dirasakan, sifat gula yaitu manis masih terasa. Percobaan selanjutnya yaitu menyelidiki perubahan kimia pada benda. Yang pertama dengan membakar kertas. Kertas yang dibakar ini lama akan menjadi abu, dan abu ini tidak dapat kembali wujudnya menjadi kertas, sehingga perubahan ini menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke wujud semula, termasuk ke dalam perubahan kimia. Selanjutnya yaitu pada nasi. Nasi ini jika dibiarkan terlalu lama pada lingkungan terbuka, lama-kelamaan akan menjadi basi atau membusuk. Nasi basi ini termasuk ke dalam perubahan kimia karena tidak dapat kembali ke wujud asal. Kemudian baunya menyengat karena terjadi reaksi pembusukan. Selanjutnya yaitu membakar batang korek api, yaitu kayu ini. Perubahan ini termasuk ke dalam perubahan kimia karena arang ini tidak dapat kembali ke wujud kayu dan menghasilkan zat baru. Yang terakhir yaitu dengan melarutkan soda kue dan juga cuka. Terlihat
muncul gelembung karbon dioksida. Ini menunjukkan bahwa terdapat reaksi kimia yang terjadi ketika melarutkan soda kue dan juga cuka, menimbulkan zat baru dan tidak dapat kembali ke wujud semula. Berikut data hasil percobaan menyelidiki sifat fisika, sifat kimia, dan perubahan materi. Data ini akan dijelaskan pada slide pembahasan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada kegiatan pertama yaitu menyelidiki sifat fisika zat, antara lain pada alkohol, garam, dan gula. Yang termasuk sifat fisika adalah wujud, warna, dan bau. Wujud alkohol yaitu cair, berwarna bening, dan baunya menyengat. Wujud garam yaitu padat, butirannya kecil, halus, warnanya putih, dan tidak berbau. Wujud gula yaitu padat, butirannya lebih besar dari garam, dan kasar, warnanya putih, sedikit kuning, dan beraroma manis. Pada kegiatan kedua yaitu menyelidiki sifat kimia zat antara lain sebagai berikut. Kertas yang dibakar menunjukkan sifat kimia dari zat tersebut, yaitu mudah dibakar. Nasi yang apabila dibiarkan terlalu lama akan menjadi basi atau membusuk. Membusuk itu termasuk dalam sifat kimia zat. Pada kegiatan ketiga yaitu menyelidiki perubahan fisika, antara lain sebagai berikut. Lilin yang dipanaskan akan meleleh. Hal tersebut termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, atau sifat zat masih sama. Ketika lelehan lilin ini dibiarkan beberapa saat akan berubah padat kembali. Es batu dibiarkan pada lingkungan terbuka akan mencair, termasuk dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Ketika es yang telah mencair itu dimasukkan ke lemari pendingin, akan membeku kembali. Kertas yang digunting-gunting termasuk dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah ukuran dan bentuk. Gula yang dilarutkan dalam air termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Walau gula terlarut, tetapi sifat gula pada larutan itu masih ada. Pada kegiatan keempat yaitu menyelidiki perubahan kimia antara lain sebagai berikut. Kertas yang dibakar akan menjadi abu, termasuk dalam perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, dan abu tersebut tidak bisa kembali ke wujud semula, yaitu kayu. Batang korek api atau kayu yang dibakar akan menjadi arang, termasuk dalam perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Soda kue yang dicampurkan dengan cuka akan timbul gelembung-gelembung karbon dioksida, termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Nasi menjadi basi termasuk dalam perubahan kimia karena terjadi pembusukan, menghasilkan zat baru, dan tidak bisa kembali ke wujud semula. Kesimpulan, sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat, contohnya wujud, warna, dan bau. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi kimia, contohnya pembakaran dan pembusukan. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Contohnya lilin meleleh, es batu mencair, dan lain-lain. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi baru, berbeda dari zat semula. Contohnya kertas terbakar dan nasi menjadi basi. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban mengenai percobaan ini. Demikian percobaan yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam percobaan ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.